Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tak lupa kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala mengaji karena ingin mendapatkan apa yang Allah ridhoi. Pada kesempatan ini kita akan mengaji salah satu kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, yakni kitab Al-Arba'in. Banyak kitab yang dikarang oleh para ulama dengan nama Al-Arba'in. Ada kitab Al-Arba'in yang khusus menjelaskan mengenai usuluddin, mengenai akidah, mengenai tauhid. Ada kitab Al-Arba'in yang khusus menjelaskan mengenai furu', ahkam, hukum-hukum dalam Islam. Ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang hukum jihad. 40 kitab, 40 hadis yang dirangkum khusus menjelaskan tentang hukum jihad. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini dan pertemuan selanjutnya kita akan mengaji kitab Al-Arba'in, taklif daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dan yang saya gunakan adalah nuskhah yang didengarkan langsung oleh murid beliau, yakni Al-Hafidh Ala bin Attar, murid langsung dari Al-Hafidh An-Nawawi. Motivasi dari kita mengaji kitab Al-Arba'in ini adalah sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau menyebutkan liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaib. Orang yang menyaksikan Rasulullah melaksanakan haji wada, Rasulullah berwasiat kepada mereka agar menyampaikan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah kepada mereka yang tidak menyaksikan, kepada mereka yang tidak mendengarkan hadis dari Rasulullah. Sehingga dengan kita menyampaikan, dengan para sahabat menyampaikan kepada generasi setelahnya, yakni at-tabi'in, dan seterusnya, ilmu itu senantiasa terjaga. Jadi motivasinya adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama agar senantiasa, agar agama kita Islam itu senantiasa terjaga. Dan motivasi selanjutnya adalah karena kita mengikuti sabda Rasulullah yang mengatakan naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjadikan wajah kita bersinar terang kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah mendoakan orang yang mendengarkan sabda Nabi, kemudian dia menyimpannya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkan dari Rasulullah. Tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak dimaknai sesuai dengan kehendak hatinya, tidak demikian. Nah, inilah orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah kelak di hari kiamat, wajahnya cemerlang, sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang melakukan amanah dalam ilmu. Baik, kita mulai. Lillahi ta'ala mutawakkilina 'ala Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semakin mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan kita berkhidmah pada para ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa
faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin yang mempunyai kunyah Abi Hafs, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal, ibadah itu bergantung akan adanya niat. Ibadah, di antara ibadah itu ada yang tidak sah apabila tidak ada niat. Sama sekali tidak sah. Artinya ketika seseorang melakukan ibadah itu tanpa adanya niat, dia belum menunaikan kewajibannya. Dia masih mempunyai tanggungan untuk melakukan ibadah itu. Ini maksud daripada hadis, bagian hadis innamal a'malu binniyat yang pertama. Ada juga ibadah yang apabila tanpa niat sah-sah saja, akan tetapi tidak berpahala. Seperti halnya misalkan memberikan nafkah kepada orang yang wajib kita nafkahi, anak, istri, wajib kita nafkahi. Ada seseorang yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya tanpa adanya niat. Ini ibadahnya sah-sah saja, akan tetapi tidak berpahala. Ini maksud yang kedua. Kemudian dilanjutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, ini menunjukkan betapa urgennya, betapa pentingnya arti niat di dalam Islam. Amal batin, amaliyah hati, ini sangat penting. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan pada kita bagaimana kita memperbaiki amaliyah batin. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan yang menjadi niatnya. Nah, niat tidak tampak. Niat hanya diketahui oleh Allah Ta'ala dan pelakunya. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman akan hal-hal yang ghaib, kita juga diperintahkan untuk melakukan amaliyah batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yakhfa alaihi khafiyah. Apa yang samar bagi makhluknya tidak samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa melakukan hijrah, hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dari Makkah menuju ke Madinah. Ini adalah hijrah terakhir setelah Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Itu tidak ada yang namanya hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para sahabatnya agar mereka ketika melakukan amal, ya, baik itu amal yang berat ataupun amal yang ringan sekalipun, ini harus menata niat terlebih dahulu. Hijrah adalah satu adalah satu langkah yang berat, satu tindakan, satu amal yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, sesuatu yang berat. Mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan tanah air mereka yang tercinta. Nah, ini Rasulullah mewanti-wanti. Jadi
disebutkan di sini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya ini karena ingin melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Rasulnya. Nah, disebutkan ilallah itu bukan berarti menuju ke tempat di mana Allah berada, tapi lit ta'zim. Ilallah maknanya di sini lit ta'zim. Jadi bukan artinya menuju kepada Allah di mana Allah itu berada, tidak. Seperti sabda Ibrahim alaihissalam yang mengatakan inni dzahibun ila rabbi. Aku menuju pada tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menuju ke sana, yakni tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni dzahibun ila rabbi maksudnya adalah apa? Saya akan menuju ke tempat yang diperintahkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah bumi Palestina. Nah, negara Palestina. Nah, sama dengan di sini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya dilakukan atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atas dasar ingin mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang menjadi perintah oleh Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya apa? Jika seseorang hijrah niatnya karena murni melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia sedikit dari sisi nahwiyah. Di sini ada lafadz ilallahi wa rasulih. Kemudian disebutkan ulang fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini dalam tata bahasa Arab ada pengulangan. Ada lafadz Allah dan Rasul yang pertama, kemudian yang kedua ilallahi wa rasulihi yang kedua. Nah, ini Rasulullah menyebutkan lafadz Allah dan Rasul dua kali. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau gemar sekali menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi taladzuz. Orang yang mencintai sesuatu di antara tandanya adalah sering menyebut apa yang ia cintai. Rasulullah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan Rasulullah menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Faman wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan sebaliknya, apabila hijrah seseorang dilakukan walaupun amalnya secara lahir berat, secara lahir adalah amal yang beresiko tinggi, tapi motivasinya adalah lidunya, karena harta benda, bukan karena mentaati perintah Allah, bukan karena melaksanakan perintah Rasulullah. Ingin mendapatkan kekayaan yang semula di Makkah dia tidak mempunyai kekayaan, tahu kalau di Madinah itu orangnya baik-baik, orangnya dermawan. Nah, diniatkan agar dia mendapatkan harta benda di sana. Awim ro'atin yang kihuha, awim ro'atin yang kihuha, atau hijrahnya termotivasi karena apa? Ingin menikahi seorang perempuan yang ia cintai. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, dalam arti dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ringkas dari hadis yang pertama. Kandungan yang pertama, kita harus memperbaiki niat. Amal apapun ini harus disertai dengan niat. Ada amal yang tanpa niat, amal itu tidak sah. Artinya dia masih punya tanggung jawab untuk
mengulang ibadah itu seperti halnya salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tanpa niat amal tidak sah. Ada juga amal yang tanpa niat ibadah itu tetap sah, akan tetapi tidak berpahala. Seperti halnya memberikan nafkah, seperti halnya menutup aurat. Menutup aurat itu adalah ibadah. Tanpa diniati, dia gugur kewajibannya. Sebagai seorang Islam, kita wajib menutup aurat. Nah, gugur kewajibannya, akan tetapi dia menutup aurat tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi ini menunjukkan betapa urgens, betapa pentingnya arti niat bagi kita. Dan yang kedua, barang siapa melakukan ibadah ini hendaknya yukhlisuna an-niyah, memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu pula, kita ketika melakukan amal ini ada tuntutan yang lain. Di samping kita diwajibkan untuk memperbaiki niat, melakukan sesuatu atas dasar niat yang baik, juga kita harus memperbaiki amal. Ada tahsinun niyah, ada tahsinul amal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallah innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqinahu." Saya ulangi. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi, memberikan pahala, memberikan kelak sesuatu yang membahagiakan dia di akhirat nanti, seorang hamba yang apabila melakukan amal, dia memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tahsinul amal. Ada tahsinun niat yang menjadi kandungan dari hadis yang ini, dan nanti dalam pembahasan yang lain insya Allah ada yang namanya tahsinul amal. Jadi ada aspek batin yang harus kita lakukan, juga ada aspek lahiriah yang juga wajib kita lakukan. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waffaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.